Harga pupuk yang terus meroket semenjak katanya efek dari perang Ukraina dan Rusia membuat kita sebagai petani harus cerdas-cerdas memikirkan kelangsungan dari usaha kita sebagai petani kelapa sawit khususnya. Nah, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang manfaat kotoran sapi bagi kelapa sawit di dalam perkebunan yang saya miliki ini. Dulu saya memiliki sapi hampir 5 tahun yang lalu, jumlahnya 40 lebih. Nah, di situ saya melihat potensi tumpukan kotorannya, mohon maaf kita sebut dengan tahi sapi. Setiap satu malam tidur di tempat ini atau kandang itu hampir 2 angkong yang biasa kita untuk mengumpulkan atau melangsir buah-buah sawit kita telah dipanen. Nah, 2 angkong itu kalau ditimbang itu hampir 50 kilo, 50 kilogram. Nah, ini sangat bermanfaat kalau kita olah, dibakar seperti itu. Api unggun yang di belakang itu kami paling banyak sedikit itu tetap kami bakar sebagai pengasapan untuk membuang nyamuk-nyamuk, atau sistem kering ditumpuk. Baru kita berikan sistem tabur di keliling masing-masing pohon-pohon sawit ini. Karena bagi teman-teman, terus terang, kendala kita berkebun sawit atau bertani kelapa sawit, khususnya petani mandiri atau perorangan, ialah pupuk. Pertama, susah didapat pupuk subsidi tentunya, karena kita petani mandiri maunya pupuk yang murah, tapi itu tidak mudah juga kita dapatkan. Harus membuat kelompok tani dan seterusnya, itu pun tidak mudah juga kita mendapatkannya, mengurus kelompok tani dan seterusnya. Apalagi membeli yang non subsidi, harganya 700, bahkan ada yang sampai 1 juta per 50 kg satu sak atau satu karungnya. Ini sungguh memberatkan. Jadi kalau kita mempunyai ternak sapi yang dapat kita himpun di tempat tidur, sebetulnya lebih enak tempat tidur mereka di malam hari itu di kandang. Kandangnya dibuat kandang kecil tapi khusus untuk mengelompokkan sapi itu tidur dalam jumlah yang banyak, atau satu kelompok, satu kawanan itu di dalam areal yang sempit, karena memudahkan kita untuk memungut atau mengambil kotoran-kotoran itu. Kalau tidak, dia akan menyebar kemana yang dia suka. Bisa-bisa di bawah pohon sawit ini, seperti di kami ini juga, mereka suka tidur di bawah pohon sawit, terutama pada cuaca yang cerah di malam hari, tidak ada hujan, tidak ada angin yang kencang. Mereka pasti banyak tidur di bawah pohon-pohon sawit ini. Nah, seperti itu. Pokoknya di mana dia suka, dia senang, dia capek, baring aja di situ. Bahkan kita telah siapkan tempat tidur yang enak, kita cor pakai semen, tapi dia milih yang enak bagi dia di mana. Itu kalau kita tidak buatkan kandang kecil khusus untuk mengelompokkan mereka dalam jumlah yang banyak, atau semuanya, semua ternaknya kita miliki ditidurkan di tempat yang sama, itu enak kita memungutnya di pagi atau di sore hari. Lebih mudah kita mengumpulkan kotoran tersebut. Tinggal kita tumpuk di tempat yang kita siapkan untuk mendinginkan kotoran itu, atau mau kita bakar sebagiannya, itu lebih enak, lebih cepat.
Hitungan sederhananya teman-teman, kalau kita punya pohon sawit misalnya 200 pohon atau pokok, ya dalam satu malam kita dapat berapa dari kotoran sapi ini? Misalnya 2 angkong. Nah, 2 angkong itu paling tidak satu pohon 1 angkong, tinggal dikali berapa hari saja untuk mendapatkan mencukupi 200 pohon itu. Berarti kan 200 angkong dengan rotasi 5 bulan itu sudah tercukupi. Rotasi 6 bulan, 1 hari 1 angkong, berarti sudah tercukupi 1 pohon 1 angkong. Ya lumayan untuk menghemat. Tapi ya dengan tidak mengenyampingkan pupuk yang kita beli, pupuk kimia itu ya tetap kita berikan. Tetapi intinya itu tetap membantu meringankan kita sebagai sekali lagi petani yang mandiri. Biasanya petani mandiri momok dalam memberikan pupuk ini karena susah didapat, ditambah lagi saat ini harga sawit anjlok, ya itu sangat terasa. Bahkan banyak kita yang menunda untuk pemberian pupuk ke pohon sawit kita. Di kebun saya seperti ini pengaplikasiannya. Terutama saya sangat senang memberikan kotoran yang sudah kering, yang saya timbun di gudang atau rumah khusus penimbunan kotoran sapi ini. Mungkin lebih 1 bulan atau 2 bulan langsung saya angkut ke dalam angkong. Saya antar ke pohon-pohon ini, ke pohon sawit-sawit ini, saya antar. Dan saya kelilingkan. Dan selesai. Kalau sistem bakar seperti ini, ya jumlahnya terbatas, sedikit. Tapi kalau kita pengaplikasian langsung yang sudah kering, bahkan saya pernah coba dan sering juga memberikan kotoran yang basah itu untuk sawit yang usia 5 tahun ke atas itu tidak jadi masalah, tidak ada efeknya yang saya lihat seperti daunnya mengering, menguning, atau bahkan pohonnya mati, itu tidak ada di area saya ini. Sekali lagi saya memberikan kotoran yang basah, itu tidak ada efek yang kentara yang saya lihat, yang saya alami. Nah, inilah penampakan dari kandang tempat tidur atau tempat istirahat dari sapi-sapi saya yang luasnya 6 kali 5 meter. Yang kecil ini biasanya di pojokan di belakang indukan sapi Bali ini. Disitulah tempat saya menimbun kotoran basah sapi ini sehingga mengering dalam waktu 1 bulan. Ini sudah habis teman-teman, sudah saya antar tabur keliling ke pohon-pohon sawit saya. Demikian teman-teman yang dapat saya bagikan di video saya kali ini. Semangat bertani, semangat beternak, jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk mencoba.